Pernikahan adalah sebuah momen sakral di antara fase kelahiran dan kematian yang berselimutkan misteri. Begitu juga bagi seorang Revalina Sayuti Temat. Seakan membungkusnya dalam sebuah rahasia, Reva yang seorang artis sekaligus public figure itu seolah tidak mau mengurai kabar berita soal pernikahannya dengan sang kekasih Randy Aditya Gunawan. Bahkan dalam diam tanpa riak pemberitaan, Reva dikabarkan akan segera mengucap janji suci pernikahan pada 15 Maret mendatang. Setidaknya, itulah informasi yang bisa diperoleh dari kantor urusan agama Ciputat, di mana Reva telah mengajukan surat izin numpang nikah. Tapi mengapa kurang dari 2 minggu lagi momen bahagia itu akan digelar, kakak Reva yang disambangi tim seleb on cam di kediaman orang tua Reva masih enggan membagi kabar soal pernikahan sang adik tercinta. Ke KUA Kebayoran Lama, yaitu saudara dari saudara Randy Aditya Gunawan yang akan numpang nikah di Kuta Bali. Nah, tanggal pernikahannya kita tidak tahu, dia hanya membawa surat dari kelurahan, pengantar, dan kita buatkan numpang nikah dari Kecamatan Kebayoran Lama ditujukan ke Kuta Bali. Selanjutnya untuk konfirmasinya jelasnya tanggal pernikahannya silakan Anda ke Kuta Bali di KUA Kecamatan Kuta Bali. Itu aja. Berkas-berkas semua dibawa semua. Kita tidak punya arsip. Hanya pengantar aja dari kita. Ternyata Revalina ini adalah mau menikah di Bali di KUA Kuta. Itu yang kami terima, yang dibuatkan pada tanggal 8 bulan 1 2015. Itu yang bisa kami terangkan tentang rekomendasi nikah dari seorang calon pengantin yang bernama Revalina. Cinta melintasi perjalanan usia. Entah apa yang membuat kabar bahagia pernikahan Reva dengan Aditya seolah tertutup rapat penuh kerahasiaan. Tidak seperti kebanyakan public figure yang kerap mengobral kabar soal pernikahannya, bahkan menjadikannya sebuah program reality show. Bisa jadi ini terkait dengan keinginan Reva yang ingin menggelar acara pernikahan sesimpel mungkin dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekatnya saja, tanpa harus membuatnya dan sang kekasih berdiri berjam-jam menerima ucapan selamat dari ratusan tamu undangan. Tapi benarkah jika bisa mengucap janji suci pernikahan berlatarkan eloknya Pulau Dewata Bali adalah salah satu bagian dari impian pernikahan Revalina S. Temat? Ya, yang pasti kapan dan di mana itu yang udah diomongin. Ya sisanya sih sambil jalan aja ya gitu. Persiapannya ya masih kita lakukan. Sebenarnya kita pengennya sih yang simple aja, nggak mau yang aneh-aneh, nggak mau yang gede-gedean atau gimana. Pokoknya orang-orang terdekat udah. Ada acara adat juga nanti ya? Acara adat belum tahu sih, pokoknya sesimpel mungkin aja gitu. Karena kakak adik saya juga kan kemarin udah nikahnya yang lumayan gitu ya, maksudnya undangannya juga banyak. Terus saya ngeliatnya waduh kayak capek gitu, yang berdiri kayak ribuan orang gitu kan tamunya. Terus kayak saya pengennya lebih yang kekeluargaan gitu. Ya kalau ada teman yang mau menyempurnakan iman Islamnya dengan menikah ya pasti senang banget, bahagia banget. Dengan Reva juga akhirnya mau menikah itu senang banget. Ya senang aja. Iya karena kebetulan kan Reva juga ada satu film yang lagi mau jalan sama Dapur Film gitu. Jadi kita tahu kemarin karena kita emang mengatur waktu dengan jadwal katanya mau nikah gitu sih gitu. Tapi nggak terlalu tahu sih karena aku juga jarang di dapur sih. Jangan kau pergi dariku bila waktuku
Dalam sunyi dan diam, Reva melangkah mempersiapkan segala urusan pernikahan. Tanpa riak dan debur berita, Reva melabuhkan cintanya di dermaga hati Randy, sosok yang diyakini sebagai lelaki dewasa, baik hati dan juga pengertian. Maka di titik inilah segala kenangan asmara bersama Ringgo Agus Rahman, Kemal Idris dan juga Panji Trihatmojo tersimpan rapih dalam kotak cinta kenangan masa lalu. Jika benar 15 Maret mendatang ritual pernikahan benar-benar tergelar, maka resmilah sudah Revalina menyandang status sebagai Nyonya Randy Aditya Gunawan. Ya, baik, pengertian, dewasa, terus juga intinya nggak macem-macem lah. Maksudnya orangnya sederhana gitu. Ngalir aja sih gitu loh. Maksudnya ya dari waktu itu PDKT itu sih pasti kan kita saling tahu ya gitu orangnya kayak gimana gitu, dan memang orangnya nggak macem-macem. Terus juga sama keluarga deket gitu, orangnya tuh kekeluargaan banget gitu kan. Jadi ya memang itu sosok yang saya cari gitu loh, sama keluarga dia dekat, sama keluarga saya juga dekat. Jadi memang ya apalagi sih yang kalau kita cari yang sempurna nggak ada gitu kan. Nah menurut saya itu udah cukup. Nah, kalau gue happy aja karena menurut gue ya dia sudah menemukan, setiap orang yang mau menikah kan berarti sudah menemukan jodohnya gitu ya, bagus gitu, dan gue ikut happy dengan itu gitu. Kalau memang dulu misalnya gini, siapapun orang yang tidak berjodoh mau dipaksain kayak gimana juga tetap gak berjodoh gitu. Kalau gue mah ya ikut happy gitu karena dia sekarang sudah menemukan tambatannya. Mendukung, jadi karena saling mendukung itu jadinya ya kita berani untuk melangkah ke step selanjutnya gitu kan. Kalau enggak kan pasti kita juga mikir gitu mau maju gimana, nanti gimana ke depannya apa segala macam gitu kan. Apapun itu yang lebih penting adalah doa sih dari kita semua gitu. Jadi ya saya sebagai temannya Reva juga doa aja ikut bahagia Reva akhirnya menikah, terus satu step lagi dalam hidupnya, satu step yang besar sudah mau dilewatin lagi. Alhamdulillah selamat buat Reva. Ya semoga lancar semuanya, sakinah mawaddah warohmah. Apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Fendri dan saya Ajeng Kamarati akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera, tentunya hanya di Celeb On Cam. Ya pemirsa, kabar mengenai Revalina S. Temat dan juga Randy Aditya Gunawan yang menikah secara diam-diam memang masih menyimpan misteri dan juga teka-teki. Sama halnya dengan penyakit yang diderita oleh seniman sekaligus pejabat pelaksana sementara Gubernur Banten Rano Karno. Ya, Rano yang selama 2 minggu terakhir terserang sakit yang melumpuhkan sebagian sistem saraf di wajahnya, menggulirkan berbagai macam asumsi soal sakit yang dideritanya. Lantas benarkah selain terserang penyakit Bell's palsy disease, ada hal lain yang membuat Rano harus kesulitan berbicara mengenai sakitnya ini? Kisahnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sebuah derita dan bahagia memang begitu tipis silih berganti menggulung jalan hidup anak manusia. Keduanya hadir tanpa kenal siapa, status kehidupan maupun kedudukan seseorang. Seperti halnya Rano Karno, saat cerah hari hidup tengah menerpa, tiba-tiba saja derita hadir.